Ini dia kesalahan-kesalahan dalam pembuatan tipografi. Oke, kembali lagi dengan gua, Mas Al, bikin sosial mediamu lebih menarik. Oke, di hari kelima ini dalam One Week for Typography Design, kita akan membahas kesalahan yang sering banget dilakukan dalam pembuatan tipografi. Ya, khususnya untuk para pemula, mungkin yang sepuh-sepuh sudah menjadi kunci bahwa ini tuh sebenarnya nggak boleh dilakukan. Dan kesalahannya itu apa aja, geng, gitu ya kan. Oke, setelah kita kemarin mempelajari 3 hal yang paling penting dalam tema kita, yaitu yang tiga itu apa aja? Satu, dasar-dasar tipografi. Yang kemarin itu pembuatan tipografi simpel. Yang kedua, ada elemen tipografi di mana kita mempermainkan elemen-elemen tipografi yang sangat keren ya kan. Dan yang ketiga, nakal. Dan yang ketiga itu ada kombinasi antara tipografi dan juga fotonya. Nah, setelah itu kalian tuh harusnya sudah paham bahwa sebenarnya tipografi yang terpenting itu adalah perspektif dalam penataannya. Nah, itu yang paling sering kesalahan orang pemula. Kesalahannya apa? Yaitu tidak perspektif. Maksudnya adalah tidak garis lurus gitu. Maksudnya garis lurus gimana? Kalian tidak menyamakan antara atas dan bawah. Nah, itu yang paling sering aku lihat oleh orang para tipogramer pemula khususnya ya kan. Yaitu kalian tidak rata gitu ya. Nah, itu yang paling penting padahal dalam tipografi. Karena tipografi itu kan menata dengan indah. Coba kalian bayangkan menata kayak gini tapi yang satunya di sini kan tidak indah sekali ya kan. Nah, maka dari itu kesalahan yang paling sering digunakan itu pertama, satu, tidak perspektif dalam penataannya. Nah, maka dari itu coba kalian perbaiki. Kalian sudah perspektif belum? Nah, kalian perbaiki antara kanan dan kiri itu kalian sudah seimbang belum? Itu yang terpenting. Yang kedua itu ada apa? Yaitu ada besar kecilnya font, besar kecilnya huruf. Itu kalian juga harus digunakan feelingnya. Karena apa? Banyak sekali pemula yang pernah aku lihat juga itu udah keren sebenarnya, udah lurus, udah perspektif, tapi sayangnya apa? Itu terlalu kebesaran gitu fontnya. Nah, maksudnya gimana besarnya? Seperti contoh judul dan isi itu harusnya isi itu lebih kecil banget ya kan. Karena apa? Karena kalau isinya lebih besar itu ya tidak enak aja dilihat, tidak elegan tentunya. Nah, maka dari itu yang terpenting itu adalah besar kecilnya juga termasuk. Ada kadang elemennya, elemen yang sering kita gunakan yang biasanya sebagai penghias itu ya kan. Itu juga gede-gede gitu ya kan, itu membuat pandangan kita jadi berbaur. Karena pandangan kita yang sebenarnya itu ada di judul dan juga isi malah jadi ke elemen-elemen yang gak harusnya kita lihat gitu. Nah, maka dari itu coba kita perbaiki dalam elemen, dalam juga besar kecilnya dan juga perspektifnya. Yang ketiga yang paling penting juga Pak, kalian itu terlalu alay dalam pembuatan fontnya, dalam mencampurkan fontnya. Gimana nggak alay gitu? Font 5 dijadikan satu desain itu kelihatan wagu gitu kalau bahasa Jawanya ya kan. Nah, dari itu coba kita perbaiki sama-sama. Kita sudah perspektif belum? Kita sudah menentukan elemen-elemennya itu udah kecil besarnya itu sudah belum? Setelah itu fontnya itu jangan aneh-aneh. Maksudnya itu oke, kalau font yang cute itu mungkin untuk judulnya aja sudah gitu ya kan. Tapi kalau kalian jadikan isi habis itu beda, habis itu di elemennya juga beda, kalian campurin semuanya itu kelihatan alay, jadi kelihatan kayak wagu gitu ya kan. Nah, maka dari itu coba kita perbaiki masing-masing, kita introspeksi diri dan kita terus menerus belajar tentunya. Jangan merasa diri kita paling pintar karena aku juga mungkin masih pemula. Aku juga mengajarkan apa yang aku temui dari grup-grup dan juga dari guru-guru mentoring aku juga. Nah, makanya dari aku juga pengen sharing buat kalian biar kalian tuh bisa membuat tipografi yang baik dan benar tentunya. Nah, itu coba kalian introspeksi diri dan coba kalian renungin dan juga tentu kalian belajar lagi. Dan cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai kesalahan-kesalahan yang sering digunakan oleh para tipogramer pemula khususnya. Dan postingan selanjutnya dan pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai trik-trik yang menawan gitu, yang terlihat keren juga. Nah, jadi buat kalian yang belum follow coba follow, dan juga yang komen silahkan komen. Karena apa? Karena itu kalau kalian komen itu berarti kalian mau berkembang dan mau belajar bahwa sebenarnya tipografi itu sangatlah mudah, jadi kalian terus belajar dan berkarya tentunya. Jadi salam dari gue, Mas Al. Semoga bermanfaat dan semangat berkarya.